Raina pulang ke rumah dijemput Pak Adang setelah terlebih dulu Max mengantarnya ke kampus agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kesalahpahaman Kenrick, tentu saja. Dia tidak ingin membuat masalah dengan pria itu saat ini. Pikirannya hanya terfokus pada persoalan yang menjerat Rose, tidak ada yang lain. Ia letih. Sangat. Membuang napas dengan keras, ia melempar tubuhnya pada sofa berwarna abu yang terletak manis di sudut ruangan TV. Lalu memandang layar ponselnya lagi, sebelum mengerjap tak menyangka kala sebuah notifikasi pesan dari seseorang muncul. My hubby. Aku pulang. Pesan singkat itu dibaca berulang kali, sebelum ia mencoba menghubungi si pengirim pesan namun tidak bisa. Cek. Ingin sekali ia mengumpat. Sungguh. Untuk pertama kali, ingin sekali ia memaki Kenrick yang berhasil membuat cemas dalam hatinya semakin menggelayut. Ia butuh pria itu untuk melepaskan Rose dari jerat hukum yang dituduhkan seseorang pada sahabatnya itu. Tapi di sisi lain ia juga tidak ingin bertemu Kenrick saat ini. Rasa kesal masih memenuhi dadanya pada pria itu akibat termakan ucapan Vanessa siang tadi yang semakin membuatnya sesak. Marah sudah di ujung lidah, siap ia lontarkan ketika sosok pria bertubuh tegap yang berbalut jas mahal itu muncul di hadapannya. Namun, saat ia temukan gurat lelah di wajah tampan sang suami, amarahnya terkunyah habis oleh segelintir perhatian yang langsung ia tunjukkan tanpa ia sadari. Kenapa? Apa ada masalah? Apakah terjadi sesuatu? Nada tanya itu begitu lembut. Sungguh, tidak sesuai dengan emosi yang sedari tadi ingin meledak dan mengacaukan semuanya. Untungnya dia langsung menyadari di saat terakhir, pada saat seperti ini, mereka seharusnya hanya butuh bicara bukan mengadu tenaga. Hilangkan dulu egonya pada Kenrick tentang Vanessa karena Rose lebih membutuhkan bantuannya. Sayang, are you okay? Kenrick memejamkan mata lalu menyugar rambutnya yang selalu tampak rapi dan memesona di mata Raina. Pria itu menghela napas panjang, sebelum ia mendekati istrinya yang sudah berdiri menyambutnya. Ada hangat menelusup namun saat ini ia hanya ingin berbagi masalahnya dengan Raina. Vanessa menghilang, sayang. Kalimat itu terdengar putus asa. Dek. Jantung Raina berdegup kencang. Emosi yang sejenak tadi mampu ditahannya kini kembali menggelegak dalam hatinya. Lagi-lagi Vanessa. Lagi-lagi Vanessa. Apa tidak ada pembahasan lain dari bibir dan otak pria itu selain Vanessa? Menghilang. Ponselnya sama sekali tidak bisa dihubungi, sayang. Aku sudah mencarinya ke mansion mereka, tapi kata Damian dia ada di Singapura. Kenrick mengusap wajahnya kasar, sebelum meletakkan tangan pada bahu Raina yang berusaha tampak tenang. Holy shit. Bisakah sehari saja dia tidak mendengar nama Vanessa? Kenapa kau tidak meminta seluruh anak buahmu untuk mencarinya, sayang? Sindir Raina terkesan ketus tapi ia ucapkan dengan bibir yang merekah lebar. Mungkin terlihat konyol, tapi untuk saat ini Raina berusaha untuk tidak ambil peduli. Aku sudah mengerahkan semua anak buahku. Lalu, Vanessa tetap saja tidak bisa ditemukan. Kenapa tidak menghilang saja sekalian? Dan jangan pernah kembali lagi. Cek. Raina berdecak menamparkan diri sendiri dalam hati. Sejahat itukah dirinya sampai menginginkan calon madunya lenyap dari muka bumi? Dengan begitu banyak orang yang mencarinya, apakah dia? Tidak. Mereka tidak bisa melacak keberadaan Vanessa dimanapun. Mungkin dia benar-benar ke Singapura seperti apa kata suaminya. Kenrick lantas menggeleng pelan, itu tidak mungkin. Tidak ada penerbangan atas nama Vanessa hari ini, sayang. Aku menduga dia mungkin masih berada di Jakarta. Atau bahkan mungkin Damian masih menyembunyikan Vanessa di mansionnya. Lalu, aku hanya khawatir Damian akan melakukan kekerasan padanya, sayang. Mereka bertengkar hebat kemarin. Kenrick menyugar rambutnya frustasi, sial. Aku akan membunuh pria itu jika dia berani menyakiti Vanessa. Itu urusan rumah tangga mereka, sayang, ucap Raina dengan desis yang nyaris tak bersuara.
Dan mana mungkin seorang suami tega menyakiti istrinya sendiri. Damian berbeda, sayang. Pria itu bisa melakukan apa saja. Kau sama sekali belum mengenal pria itu. Dan aku harap kau jangan pernah mengenalnya. Tapi Ken, Raina. Demi Tuhan, Damian adalah suami Vanessa, Kenrick. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Merangkum wajah cemas suaminya, Raina berusaha memasang wajah datar tanpa raut gusar mengulas sebuah senyuman. Berharap ia bisa membuat sedikit kalut di hati Kenrick lenyap, namun nyatanya tidak, pria itu justru semakin kalut. Justru karena Damian suaminya, pria itu bisa melakukan apa saja, Raina. Dan berhenti membicarakan pria itu karena aku membencinya. Sepasang alis Raina bertaut. Melepaskan tangannya pada Kenrick. Seandainya ia bisa menegaskan bahwa ia memiliki pemikiran yang sama dengan suaminya itu, ia tidak akan gelisah seperti ini. Berhenti membicarakan wanita itu karena aku membencinya. Ah, Raina yang malang, bagaimana mungkin suaminya lebih mengkhawatirkan wanita lain daripada istrinya sendiri? Betapa menyakitkan. Wanita itu mengambil langkah mundur. Jadi, apa artinya aku buat kamu, Kenrick? Ah, maaf, tidak seharusnya aku mempertanyakan hal itu. Vanessa sudah menceritakan semua yang ingin aku ketahui selama ini tanpa terkecuali. Cukup. Sudah cukup. Sebelum dirinya jatuh terlalu dalam pada pria itu. Akan lebih baik dia mengakhiri semua ini dari sekarang. Raina lantas terpejam erat, mencengkeram kasar rambutnya. Mungkin dia benar, aku harus mengakhiri semua ini. Wanita itu berbalik sebelum menutupi wajahnya dengan tangan. Aku sadar, hubungan kita hanya sebatas jual beli di atas kertas tanpa melibatkan perasaan. Harusnya aku memang tidak berharap lebih. Dan aku memilih berhenti sebagai babymu saat ini juga, Kenrick. Vanessa yang akan membayar semua dendanya. Ceraikan aku. Dan mulai saat ini kita urusi saja urusan kita masing-masing. Raina menatap Kenrick yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja wanita itu katakan. Pria itu berdesis sambil mencengkeram kuat kepalanya. Crap. Apa yang sudah ia lakukan? Raina meminta hubungan mereka berakhir. Kenrick tertegun kala setetes air mata jatuh di kulit putih pasi Raina. Bibir wanita itu bergetar pun dengan tangan yang jemarinya saling ia kaitkan di depan perut, seolah seluruh sisa tenaga ia tumpukan di sana. Dan setelah kita bercerai kau bebas untuk mencintai Vanessa atau wanita manapun di dunia ini. Aku tidak peduli, Raina tampak berdecih. Senyum kesal tersungging di wajah Raina yang Kenrick pandangi dengan perasaan berkecamuk. Tampaknya perasaan Raina juga sedang kalut hingga ia tidak bisa berpikir jernih. Raina. Dan aku akan secepatnya menyusul Mama. Aku akan tinggal di Amerika bersama Mama untuk sementara. Raina. Diam, menunduk dalam isak yang kemudian muncul. Raina terpejam saat tubuhnya masuk dalam rengkuhan hangat Kenrick yang selalu membuatnya nyaman. Mulut bisa menolak tapi raga tetap saja berkhianat, bukan? Sialan. Sweetheart maaf. Kenrick mengecup puncak kepalanya berulang-ulang. Apakah kau tidak nyaman jika aku membicarakan tentang Vanessa? Maafkan aku hanya ingin berbagi masalahku denganmu. Tentu. Ingin rasanya Raina mengucapkan kata itu dengan lantang. Tapi yang terjadi adalah dia hanya diam tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Maaf aku baru tahu perasaanmu, aku hanya mengkhawatirkan Vanessa karena dia. Terpejam erat, merasakan sapuan napas hangat Kenrick di puncak kepalanya, Raina menggeleng pelan, sebelum ia membalas dekapan lelakinya. Ia sudah lelah membicarakan Vanessa. Bodoh amat. Masa bodoh dengan wanita itu? Raina tidak mau peduli jika pada akhirnya akan menyakiti dirinya sendiri. Tidak perlu meminta maaf. Lupakan saja apa yang aku katakan. Aku hanya membuat alasan agar kau mau melepaskan aku. Raina terkekeh. Aku tahu,
kau sangat mencintai Vanessa. Raina. Dan kau juga tahu, bukankah selama ini aku hanya mencintai uangmu? Raina berusaha tertawa meski ada nada getir dalam suaranya. Raina. Vanessa menawarkan perpisahan kita. Ini tidak ada hubungannya dengan Vanessa. Kamu hanya. Dan aku setuju. Raina. Memang seharusnya aku sudah pergi. Semua yang aku inginkan sudah kau berikan. Jadi untuk apa aku bertahan? Raina, jangan berbohong padaku. Kau mencintaiku, bukan? Tidak. Jangan menyangkalnya. Aku tidak menyangkalnya. Aku hanya mengungkapkan kebenarannya. Iya, kebenaran. Karena ia sangat yakin Kenrick mencintai Vanessa. Bahkan tampaknya kehilangan Raina tidak akan menjadi masalah besar untuk pria ini, kan? Harusnya sejak dulu Raina sadar dan tetap menjaga hati jika Vanessa selalu menjadi tumpuan hati seorang Kenrick, bukan dirinya. Raina, stop Kenrick. Aku tidak mencintaimu dan tidak akan pernah mencintaimu. Lalu kenapa kau marah waktu aku membicarakan Vanessa? Apa kau cemburu? Raina mendelik, tidak. Tentu saja tidak. Kau berhak membicarakan Vanessa kapanpun kau mau. Lalu kenapa kau akan membatalkan perjanjian kita? Kejar Kenrick, bukan karena Vanessa, kan? Aku hanya lelah. Kau cukup mengatakan jika semua yang ada di pikiranku saat ini benar, sayang. Kau mencintaiku. Kenrick ingin terus meyakinkan jika apa yang didengarnya tadi bukan ilusinya semata. Demi Tuhan, wanita dalam pelukannya itu adalah istrinya, namun ia tidak bisa melakukan kendali apapun atas diri Raina. Katakan Raina. Katakan kau mencintaiku. Apakah jika aku mengatakan aku mencintaimu kau akan melepaskan aku? Tidak. Tentu saja tidak. Dan kau akan melepaskan Vanessa. Sayang, kau dan Vanessa berbeda, aku. Kau akan meninggalkan Vanessa. Raina. Mengerjap, Raina yang ada dalam rengkuhan Kenrick entah mengapa menjadi bodoh dengan meliarkan pikirannya jika Kenrick akan meninggalkan Vanessa untuknya. Kebodohan yang kini mencipta sesak di balik dada yang rasanya nyaris sama ketika ia berharap papanya dulu meninggalkan Mama Weni untuk mamanya. Sial. Lagi-lagi kenapa sejarah harus kembali berulang? Senyap tak melulu bisa mencipta sepi, begitupun ramai yang tak selalu bisa membunuh sunyi. Ya, seperti saat ini, di dalam kamar mewah dengan ranjang yang terbuat dari kayu jati berukiran cantik itu tidak ada suara apapun, sangat tenang, bahkan hela napas dua orang yang sedang bergelung dalam selimut yang sama itu saja nyaris tak terdengar. Sungguh, bahkan Raina lebih memilih memejamkan matanya dan tidur menghadap dinding meski kantuk tak juga menjemputnya. Sampai kapan kau akan mendiamkanku seperti itu? Raina kembali membuka mata ketika suara di belakangnya seperti rangkaian kata dari vonis hakim yang menjatuhkan putusan peradilan padanya. Akhirnya Raina hanya meliriknya sekilas lalu kembali tidur membelakangi Kenrick tanpa berkata apa-apa. Sedangkan Kenrick, pria itu hanya menghela napas panjang sembari menatap punggung Raina yang tampak tidak memedulikannya. Wanita itu bersikap seolah tidak melihatnya setelah percakapan siang itu. Sial. Baru sekarang dirinya diabaikan oleh seorang perempuan. Dan itu istrinya sendiri. Dengan berat hati Kenrick melangkah ke kamar mandi. Ia melepas semua pakaiannya lalu mandi menggunakan air hangat dan mengguyur kepala hingga sekujur tubuhnya. Ia butuh menjernihkan pikirannya saat ini. Dan mendinginkan kepala dengan air adalah pilihan terbaik. Setelah selesai ia kembali ke kamar. Hatinya berdenyut nyeri saat menatap Raina yang masih tidur membelakanginya. Ia tahu jika istrinya itu belum tidur. Gerakannya gusar dan napasnya yang tidak teratur adalah bukti nyata. Perlahan Kenrick naik ke atas kasurnya, ikut membaringkan tubuhnya di atas ranjang, tapi kali ini menghadap ke arah punggung Raina. Ia menatap punggung istrinya itu dalam diam. Memperhatikan tubuh Raina dengan intens. Rambut panjang itu tidak bisa menutupi tubuh istrinya yang semakin hari semakin berisi hingga membuat lekukannya terlihat jelas.
Sial, Kenrick menggeram. Kenapa hanya dengan memperhatikan bentuk tubuh istrinya yang semakin seksi dan menggoda itu sudah membangkitkan gairahnya. Sementara Raina, wanita itu memang belum menutup matanya. Dan ia benar-benar menyadari Kenrick tengah memperhatikannya. Lama mereka saling terdiam hingga akhirnya Raina merasakan pergerakan di ranjangnya. Astaga! Kenrick mendekatinya. Raina semakin mengeratkan cengkeramannya pada selimut saat napas hangat Kenrick menerpa tengkuknya. Pria itu menghirup dalam-dalam aroma memabukkan milik Raina. Sungguh, malam ini seperti malam-malam biasanya. Ia tidak pernah bisa menahan hasratnya pada istrinya. Tidak pernah bisa. Raina merupakan candu baginya dan dia tidak menolak rasa itu. Ia menginginkan istrinya seperti Raina menginginkannya. Tanpa bisa dicegah tangan Kenrick terulur menyentuh punggung Raina yang berbalut baju tidur berbahan satin. Lalu menelusuri punggung indah itu dengan gerakan seringan bulu hingga membuat bulu roma Raina seketika meremang dengan tubuh yang menegang. Perlahan, Kenrick menenggelamkan wajahnya pada pundak Raina lalu mengecup tengkuk dan leher istrinya dengan lembut. Sedikit menyesapnya hingga menimbulkan bekas kemerahan di sana. Namun belum sempat ia melakukan lebih jauh, Raina tiba-tiba saja bangkit menjauhi Kenrick. Apa yang kau lakukan?" tanya Raina dengan terbata. Kenrick menipiskan sudut bibirnya lalu ia ikut bangkit dan berdiri menjulang di depan istrinya. "Aku menginginkanmu, sayang. Aku tidak mau." Tolak Raina dan Kenrick kembali tersenyum. "Kau tidak bisa menolakku. Kenapa aku tidak bisa menolakmu? Aku berhak untuk menolak. Kau tidak berhak apapun dengan tubuhmu Raina. Bukankah kau sendiri yang selalu bilang jika hubungan kita ini hanya jual beli? Kau sudah menjual dan aku sudah membeli. 2 tahun. Tidak kurang, tidak lebih. Aku tidak akan pernah melepasmu 2 tahun ini. Meski kau memohon padaku dengan alasan apapun. Kenapa? Bukankah itu kenyataannya?" Jilep. Kata-kata Kenrick meskipun itu benar adanya tapi entah mengapa membuat Raina terluka. Baiklah. Jika memang Kenrick menganggapnya wanita murahan yang menjual dirinya demi uang, maka ia akan bersikap murahan sekarang. Daripada terus menangis, lebih baik Raina merealisasikan ucapan Kenrick sekalian. Ia menarik napas perlahan lalu menghapus kasar air matanya. Menghela napas panjang, Raina berjalan mendekati suaminya. "Oh ya. Terima kasih sudah mengingatkan aku dengan posisiku Tuan Kenrick Regen. Silakan menikmati tubuh saya sesuka hati Anda." Wanita itu menggeram dengan kedua tangan yang mencengkeram kuat baju tidurnya. Perlahan ia membuka baju tidur yang ia kenakan di depan Kenrick hingga tubuh polosnya terespos jelas di hadapan pria itu. "Raina. Silakan Anda nikmati, Tuan." Kenrick menggeram marah. Kedua tangannya terkepal. Sungguh, ia tidak suka Raina yang seperti ini. "Kenapa Anda diam Tuan? Jangan sampai Anda menyia-nyiakan miliaran rupiah yang Anda keluarkan untuk membeli tubuh saya hanya dengan memandangi tubuh saya." "Diam Raina!" bentak Kenrick dengan begitu keras hingga Raina berjegit ke belakang karena terkejut. "Diam! Dan jangan katakan apapun." Pria itu menarik tangan istrinya dengan keras dan membawa tubuh mungil wanita itu dalam dekapan hanya dengan 1 kali tarikan. Menggeram, Kenrick menatap wajah Raina dengan raut yang memerah menahan amarah dan Raina pun melakukan hal yang sama. Dia juga membalas tatapan Kenrick dengan berani tanpa rasa takut yang menghantui. Kesabarannya sudah habis. Dia terluka karena Vanessa dan kini Kenrick mengingatkannya akan posisinya. "Kenapa? Aku memang menjual diriku untuk uang. Kau?" Raina langsung memejamkan matanya saat ia melihat tangan Kenrick yang terangkat dan hampir menamparkan wajahnya. Pria itu sedang dilanda emosi dan hampir saja menyakiti istrinya. "Sial! Jangan pernah menguji kesabaranku Raina." Kenrick mengetatkan rahangnya dan dengan kasar ia menurunkan tangannya. "Dan jangan pernah membahas itu lagi. Atau kita akan sama-sama terluka."
Kenapa? Karena memang itu kenyataannya, bukan? Kalau kau ingin menamparkan aku, tampar saja aku. Jangan kau sia-siakan uang miliaran milikmu. Tampar saja. Ayo tampar. Teriak Raina sambil menatap manik tajam Kenrick dengan amarah yang berapi-api. Kenrick mendengkus kasar. Ia mengepalkan erat buku jarinya. Raina sudah melewati batasannya. Jauh. Terlalu jauh. Hentikan Raina, bisik Kenrick mencoba untuk bersabar. Raina terkekeh pelan. Tatapan matanya mulai berubah. Kini wanita itu tidak lagi menatap Kenrick dengan amarah yang berapi-api, namun kini ia menatap Kenrick dengan pandangan terluka. Aku tahu jika aku wanita murahan yang rendah di matamu. Aku wanita yang rela menjual tubuhnya demi uang. Tapi tidak bisakah kau membiarkan aku menikmati bagaimana rasanya menjadi seorang istri? Tanpa kau beritahu sekalipun aku sudah tahu di mana posisiku. Jadi tolong, jangan pernah mengungkit uang yang kau keluarkan. Dan jangan pernah membicarakan wanita lain di hadapanku. Aku juga punya perasaan, Kenrick. Jika saatnya tiba, aku akan mengembalikan uangmu bagaimanapun caranya. Tes. Air mata Raina menetes. Kenrick tertegun melihat wajah kecewa wanita itu. Ini adalah pertama kalinya Raina menangis begitu hebat di depannya. Maafkan aku. Maafkan aku. Jangan pernah kau membahas jual beli lagi di hadapanku, Raina. Bukan hanya kau yang terluka, aku juga. Kenrick menelan salivanya susah payah. Ia tidak bisa menahannya. Pria itu langsung menarik tubuh istrinya dalam dekapannya lalu memberikan ciuman posesif yang begitu menuntut. Raina yang tidak siap dengan perlakuan Kenrick yang begitu tiba-tiba hanya bisa mengeratkan pegangan tangannya pada lengan suaminya. Tanpa bicara, pria itu mengangkat tubuh polos istrinya ke ranjang, lalu menghujani istrinya dengan ciuman-ciuman yang begitu memabukkan. Kenrick. Ya. Kenrick menatap wajah istrinya dengan begitu lembut, tangan kekarnya ia lingkarkan di pinggang Raina. Netra mereka saling beradu dengan napas yang saling bersahut-sahutan. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, sayang, bisik Kenrick dengan mengecup kilat bibir merah istrinya. Pertama, aku tidak suka sikapmu yang selalu menyimpulkan berdasarkan pemikiranmu sendiri. Kenrick kembali mencuri ciuman itu. Kedua, aku tidak pernah menganggapmu sebagai wanita murahan. Aku menghormatimu sebagai seorang wanita yang bersedia menjadi istriku. Hentikan, Kenrick. Raina langsung berteriak ketika bibir hangat Kenrick mengecup dan menghisap kulit lehernya dengan begitu kuat. Dan yang terakhir, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan aku. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Dan setelahnya Kenrick langsung membungkam Raina dengan ciuman kasarnya. Kenrick mencium Raina dengan semua emosinya. Raina yang bingung dengan perkataan Kenrick pun perlahan mulai mengikuti irama yang dibuat oleh sang suami. Semua protes yang ingin dilayangkan Raina tenggelam dalam lumuatan kasar Kenrick yang tak mampu ia tahan. Hingga satu gigitan kecil membuat Raina berteriak. Kenrick. Raina mulai memberontak. Wanita itu mendorong kepala Kenrick dan yang ia dapati malah pelukan yang kian menyiksa. Kita bisa melakukan semuanya dengan baik-baik, please. Saat itu Kenrick melepaskan Raina dan mengerutkan keningnya. Merasa aneh dengan pilihan kata yang diucapkan oleh istrinya. Apa maksudmu, sayang? Kita tidak sedang berkelahi. Ucapnya yang langsung kembali menarik tengkuk Raina lalu melumutnya dalam. Tapi, aku mencintaimu, Raina. You're mine. And always be mine, bisik Kenrick sebelum ia membawa Raina ke puncak kenikmatan malam itu. Meninggalkan semua masalah terurai dalam desah napas yang tergabung menjadi satu.